Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurnia dengan NIM A1E1199095. Video kali ini adalah tugas dari mata kuliah Manajemen Konseling di Sekolah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randos Akmal Sutja MPD dengan Bapak Afwan Yusra SPD MPD. Baiklah, penjelasan pertama yang akan saya jelaskan yaitu ada pengertian dari manajemen. Nah, manajemen menurut James A.F. Stoner 2006 menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, berikutnya ada pengertian dari organisasi. Nah, menurut Robbins, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja sama atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Nah, berikutnya ada administrasi, pengertian dari administrasi. Nah, menurut Ulbert, administrasi dalam arti sempit didefinisikan sebagai persiapan sistematis dan pencatatan data dan informasi baik secara internal maupun eksternal untuk tujuan memberikan informasi dan membuatnya lebih mudah untuk memulihkan sebagian atau seluruhnya. Sebuah pemahaman sempit administrasi lebih dikenal sebagai administrasi. Nah, berikutnya ada konsep dasar dari program bimbingan dan konseling komprehensif. Nah, pengertian dari bimbingan dan konseling komprehensif ini adalah serangkaian kegiatan yang dirancang oleh konselor untuk membantu semua siswa dalam berupaya untuk mengembangkan dirinya seoptimal mungkin yang secara utuh melibatkan konselor, kepemimpinan sekolah, guru mata pelajaran, staf administrasi, orang tua dan masyarakat. Nah, tujuan dari bimbingan komprehensif ini adalah untuk menyusun program bimbingan dan konseling di sekolah, tidak lain agar kegiatan bimbingan dan konseling ini di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif, dan efisien, serta dapat dievaluasi baik program, progres, dan hasilnya. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu mampu menyusun perencanaan program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta komprehensif dengan pendekatan perkembangan. Nah, yang kedua yaitu mampu melaksanakan program bimbingan dan konseling komprehensif dengan pendekatan kolaboratif dan memfasilitasi akademik, karir, personal, dan sosial konseling. Nah, yang ketiga yaitu mampu mengelola sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. Nah, yang keempat yaitu mampu menyusun rencana pelaksanaan program dan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, berikutnya ada perencanaan program. Nah, yang pertama yaitu ada penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah dimulai dari kegiatan asesmen atau kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusunan program tersebut. Nah, berikutnya adalah struktur pengembangan program berbasis tugas-tugas perkembangan sebagai kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dalam merumuskan program ini, struktur dan isi atau materi program ini bersifat fleksibel yang disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil penilaian kebutuhan di masing-masing sekolah atau madrasah. Nah, struktur program tahunan bimbingan dan konseling ini terdiri atas yang pertama ada rasional, yang kedua dasar hukum, yang ketiga visi misi, yang keempat deskripsi kebutuhan, yang kelima tujuan, yang keenam komponen program, yang ketujuh bidang layanan, yang kedelapan rencana operasional, dan yang sembilan ada pengembangan tema atau topik, yang kesepuluh ada rencana
evaluasi, yang ke-11 ada pelaporan dan tindak lanjut, yang ke-12 ada sarana dan prasarana. Nah, berikutnya ada program bimbingan dan konseling. Nah, program bimbingan dan konseling ini adalah rancangan kegiatan yang disusun berdasarkan kebutuhan siswa atau peserta didik sesuai dengan tingkat kelas dan dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling dengan periode waktu tahunan, semesteran, bulanan, dan mingguan. Nah, berikutnya ada program bimbingan dan konseling komprehensif. Berikutnya ada pelayanan dasar atau guidance kurikulum. Berikutnya ada pelayanan responsif atau responsive service. Berikutnya ada pelayanan perencanaan individual atau individual student planning. Berikutnya ada dukungan sistem, yaitu sistem support. Yang berikutnya ada pelayanan dasar, yaitu bisa disebut juga guidance kurikulum. Berikutnya ada pelayanan responsif atau responsive service. Berikutnya ada pelayanan perencanaan individual atau individual student planning. Yang berikutnya ada tujuan penyusunan program BK ialah agar guru bimbingan dan konseling ini memiliki pedoman yang pasti dan jelas, sehingga kegiatan bimbingan dan konseling ini di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif, dan efisien, serta hasil-hasilnya dapat dinilai. Nah, berikutnya ada prosedur evaluasi program bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama yaitu evaluasi bimbingan dan konseling ini merupakan upaya untuk menentukan derajat kualitas pelaksanaan program kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling ini mempunyai dua tujuan, yaitu secara umum dan secara khusus. Nah, berikutnya ada langkah-langkah evaluasi program bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan. Pada fase ini terdiri dari kegiatan penyusunan kisi-kisi evaluasi. Berikutnya ada mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpulan data. Berikutnya ada pengumpulan dan menganalisis data. Berikutnya ada melakukan tindak lanjut. Nah, untuk aspek-aspek yang perlu dievaluasi dalam program bimbingan dan konseling ini meliputi kesesuaian antara program dan pelaksanaan, keterlaksanaan program, apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program tersebut, dampak kegiatan bimbingan dan konseling terhadap kegiatan belajar mengajar, dan bagaimana respon siswa. Nah, berikutnya ada akuntabilitas bimbingan dan konseling. Nah, akuntabilitas bimbingan dan konseling ini ada prosedur evaluasi hasil bimbingan dan konseling. Nah, penilaian hasil ditujukan kepada perolehan peserta didik yang menjalani layanan. Perolehan ini diorientasikan pada yang pertama, pemahaman baru yang diperoleh melalui layanan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas. Yang B yaitu perasaan positif sebagai dampak dari proses dan materi yang diperoleh melalui layanan seperti perubahan sikap, motivasi, kebiasaan, keterampilan, keberhasilan belajar, konsep diri, kemampuan berkomunikasi, kreativitas, dan apresiasi terhadap nilai dan moral. Nah, yang C yaitu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswa sesudah pelaksanaan layanan dalam rangka mewujudkan upaya lebih lanjut mengentaskan masalah yang dialaminya. Nah, yang D yaitu respon peserta didik, personil sekolah, orang tua, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Nah, yang E yaitu perubahan kemajuan peserta didik dilihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan dan konseling. Nah, pencapaian tugas-tugas perkembangan peserta didik serta hasil belajar maupun pengembangan setelah peserta didik lulus untuk melanjutkan studi bekerja. Nah, berikutnya ada akuntabilitas bimbingan dan konseling. Nah, prosedur pelaksanaan evaluasi hasil bimbingan dan konseling yaitu sebagai berikut, yaitu A. Menentukan tujuan evaluasi. Langkah-langkah pertama dalam pelaksanaan penilaian hasil dalam program bimbingan dan konseling adalah menentukan tujuan, karena dengan tujuan yang jelas akan dapat digunakan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau belum tercapai. Nah, yang B yaitu menentukan kriteria penilaian.
Setelah layanan penetapan tujuan, maka selanjutnya adalah menentukan kriteria penilaian. Kriteria merupakan standar yang digunakan untuk membandingkan antara harapan dan kenyataan atau untuk mengetahui kesesuaian antara kriteria dengan komponen dan indikator. Nah, berdasarkan pendapat Gibers di atas, maka kriteria yang dapat digunakan dalam penilaian hasil dalam bimbingan dan konseling adalah dampak atau kontribusi program bimbingan dan konseling terhadap kesuksesan para siswa khususnya pada prestasi akademik. Nah, hasil yang dievaluasi dalam evaluasi hasil meliputi kehadiran, rujukan, disiplin, rata-rata nilai, skor, nilai prestasi, dan perilaku observasi kelas. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.